Saudaraku, hari ini kita akan belajar bagaimana kebenaran firman Tuhan bahwa Allah tidak pernah berdusta. Amos pasal 1:6-8 saya akan membacakannya buat saudara. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepaskan api ke dalam tembok Gaza, sehingga puri dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron, sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab adalah sebuah kebenaran yang sejajar, pernah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Oleh sebab itu, Amos mengkisahkan bagaimana Gaza memiliki dosa yang sempurna. 3 bahkan 4 itu dosa yang begitu besar, dosa yang membuat kejengkelan di hati Allah. Seperti Kejadian pasal 6 mencatat bahwa bumi ini penuh kekerasan. Kekerasan itu di dalam bahasa Ibraninya Hamas. Hamas identik dengan kekerasan. Oleh sebab itu Gaza melakukan kekerasan terhadap umat Tuhan, biji mata kesayangan Tuhan, yakni Israel. Israel sendiri memiliki arti bahwa Allah telah berjuang. Israel dalam bahasa aslinya Yisrael itu memiliki akar kata Sara yang artinya berjuang dan bertarung. Oleh sebab itu ketika orang berjuang, ketika orang sedang bertempur melawan Israel, tidak ada ubahnya dia sedang berjuang, bertempur melawan Allah. Karena kata El adalah menunjukkan Allah Israel. Gaza sudah melampaui batas kesalahannya. Maka Tuhan mengatakan, keputusanku, yakni sebuah kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Orang dunia berkata itu takdir. Takdirnya Tuhan apa? Bahwa Gaza akan ditinggal oleh penduduknya. Dan realitas sekarang bahwa Gaza sedang ditinggalkan oleh penduduknya. Israel tidak mungkin kalah, karena Israel memiliki arti pejuangnya Tuhan. Israel akan kalah ketika Tuhan datang membela mereka. Tuhan datang kembali, dia menjadi pahlawan, kembali menjadi pejuangnya Tuhan. Ketika Alkitab berkata dalam Sefanya 2 ayat keempat, sebab Gaza akan ditinggalkan, orang Askelon akan menjadi sunyi, Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Inilah kota-kota di mana Alkitab mencatat dengan sungguh bahwa Gaza ditinggal dan kota-kota di dalamnya dibongkar bangkirkan. Artinya kota-kota yang lain dihancurkan dengan bom-bom Israel. Sakaria 9:5 mencatat, Askelon akan melihatnya lalu takut, juga Gaza, lalu gemetarlah sangat Ekron pun, sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza raja akan binasa, dan Askelon tidak akan didiami lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa kebenaran ini mengingatkan kepada kita bahwa Israel akan menunjukkan taringnya di akhir-akhir zaman, dan Israel
akan sungguh-sungguh menjadi bangsa di mana Allah akan menunjukkan jati dirinya. Jika Allah berdusta, Israel akan dijungkir balikkan. Tapi memang Israel akan kalah. Karena Israel adalah negara di mana Alkitab mencatat dan Zakaria 14 bahwa Alkitab berkata, aku akan mengumpulkan seluruh bangsa untuk memerangi Israel. Dan Israel akan mengalami kekalahan, orang-orang dibunuh, wanita-wanita diperkosa. Dan mereka berteriak, Mesias, Raja, segala Raja datanglah. Maka Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan datang di awan-awan. Yesus Kristus dari Nazaret yang pernah lahir di Bethlehem, yang ditolak oleh orang Israel. Bukan ditolak saja, tapi Tuhannya dibunuh, mati di kayu salib. Jangankan manusia yang lain, jangankan musuh-musuh Palestina, orang-orang Arab, orang-orang dunia. Israel bisa dikatakan kejam, ya. Israel dikatakan tidak manusiawi, ya. Kalau Israel dikutik, maka Israel itu bagaikan singa yang mengaum. Tetapi ketika Israel diperlakukan sebagai sahabat, sebagai orang-orang yang baik, maka Israel juga baik. Israel tidak pernah membuat ulah. Kalau saja 7 Oktober kemarin, Hamas tidak menghabisi rakyat biasa, rakyat jelata, ibu-ibu yang masak di rumah, bapak-bapak yang sedang tidur di rumahnya, mereka masuk merangsek ke rumah dan ditembaki satu-satu. Ketika orang sedang bernyanyi-nyanyi pesta, mereka tidak sedang membawa senjata. Saudaraku, mereka ditembakin mati. Sebenarnya harus diakui bahwa Gaza itu adalah rampasan perang tahun 1967. Bahwa Israel telah mengalahkan peperangan Mesir dan seluruh Arab yang menyatu, yang memerangi Israel. Dan Israel dapat dataran Golan, Sinai, sebagian Yordan Timur, Yerusalem Timur, dan termasuk Gaza. Kalau mau mengambilnya kembali, ambillah dengan peperangan. Ambillah dengan membunuh banyak tentara-tentara. Karena ini mewakili negara. Tetapi apa yang dilakukan? Engkau membantai orang-orang biasa, membantai orang-orang lemah, membantai ibu-ibu, membantai bayi-bayi yang tidak berdosa. Hampir 700 orang mati. Terus kemudian itulah yang membuat Israel begitu marah, membombardir. Dan seluruh dunia melihat Israel begitu kejam. Israel begitu sadis. Israel begitu tidak peri kemanusiaan. Bahkan Israel dapat dikatakan biadab. Israel tidak seperti itu kalau Israel tidak diperlakukan kasar terlebih dahulu. Mengapa dunia berdiam diri? Mengapa dunia tutup mata? Mengapa dunia tidak berbicara apa-apa ketika kekerasan dalam bahasa Ibrani-nya Hamas itu membantai begitu banyak orang, ratusan orang, ibu-ibu yang tidak berdosa, bapak-bapak yang tidak bersalah, anak-anak muda yang sedang bersuka cita, mereka dibantai begitu saja. Itulah yang membuat Israel ngamuk. Oleh sebab itu, Gaza, bagaimanakah riwayatmu ini? Engkau dapat melihat bagaimana Allah berkarya melalui Israel. Allah tidak pernah berdusta. Kalau Allah berdusta, Israel akan tunggang langgang jungkir balik dan mengalami kekalahan. Bahasa Iran, dia sanggup dimusnahkan. Tapi sampai kapanpun biji mata Tuhan tidak akan bakal dimusnahkan. Kiranya Tuhan memberkati, haleluya. Amin.